Kau kenang, wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membangun suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa diucap ulang oleh seluruh siswa. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua. Adab terhadap guru.
Pratama Kementerian RI, staf ahli Menteri Agama RI, staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama RI, para rekannya Kementerian Agama RI se-Indonesia, para pejabat eselon 3 dan 4, segenap tamu undangan, serta Bapak Ibu guru pejuang pendidikan seluruh tanah air Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam momen penuh inspirasi hari ini. Hari ini kita peringati Hari Guru Nasional dengan tema besar yang sangat relevan dan penuh harapan, Guru Berdaya, Indonesia Jaya. Tema ini mengingatkan kita akan esensi pentingnya berkebudayaan guru dalam membangun peradaban bangsa yang unggul dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, serta anak-anakku yang Bapak cintai, dalam sejarah Indonesia, peran guru selalu menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju. Guru bukanlah sekedar menyampaikan ilmu, tetapi pembentuk karakter, inspirator, dan penjaga nilai-nilai norma. Mereka adalah penerang yang membimbing generasi muda menuju masa depan. Tidak berlebihan jika kisah Kaisar Jepang Hirohito pasca Perang Dunia Kedua menggambarkan pentingnya guru sebagai kunci kebangkitan sebuah bangsa. Di Indonesia, sejarah pendidikan mencatat bahwa guru adalah pilar penting dalam membangun masyarakat yang berbudaya. Namun, tantangan di era modern seperti saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, dan dinamika sosial menuntut guru untuk beradaptasi. Bahwa bertransformasi, disinilah tema Guru Budaya Indonesia Jaya menemukan maknanya. Guru berdaya adalah mereka yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menginspirasikan, berinovasi, dan menjadi agen perubahan. Guru yang berdaya mampu menggunakan teknologi untuk memperkaya pembelajaran, menghidupkan nilai-nilai karakter dalam proses pendidikan, dan menjadikan dirinya teladan bagi murid-muridnya. Ketika guru berdaya, maka Indonesia Jaya bukanlah sekedar slogan, melainkan visi yang dapat diwujudkan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki generasi muda, berakal tertangguh, berpikir kritis, dan berdaya saing global. Semua itu bermula dari tangan-tangan guru yang berdedikasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, anak-anakku yang Bapak cintai, di tengah peringatan Hari Guru Nasional ini, marilah kita merenungkan langkah bersama untuk memastikan keberdayaan guru. 1. Pentingnya penguatan kompetensi guru. Guru harus terus didukung dengan pelatihan dan akses terhadap teknologi agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa menghilangkan jati diri sebagai pembimbing moral. 2. Perlunya pemberian, penghargaan, dan dukungan bagi guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik yang sejahtera akan mampu mengabdikan dirinya dengan lebih maksimal.
Dukungan dari pemerintah, masyarakat, orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Ketiga, perlunya meningkatkan kemitraan strategis. Guru harus mampu merangkul orang tua dan komunitas sebagai mitra dalam mendidik. Kolaborasi yang baik akan memperkuat fondasi pendidikan nasional yang pada akhirnya dapat melahirkan sumber daya manusia yang mampu dan memiliki keluhuran budi pekerti. 4. Di tengah gempuran informasi dan tren setar budayasi yang semakin masif, pendidikan karakter sebagai prioritas dalam objek pembelajaran oleh guru. Di tengah derasnya tantangan zaman, guru harus menjaga nilai norma yang menjadi landasan Indonesia maju dan bermartabat. Hadirin yang saya muliakan, anak-anak yang Bapak cintai, hari ini kita tidak hanya memperingati peran guru dalam perjalanan bangsa, tetapi juga merajut harapan bangsa untuk masa depan Indonesia. Dengan guru yang berdaya, yang adaptif, inspiratif, visioner, kita yakin bahwa Indonesia akan terus melangkah maju menjadi bangsa yang besar dan jaya di tengah persaingan global. Mari kita semua, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun masyarakat umum, berdiri bersama untuk mendukung peran guru dalam mencetak generasi emas bangsa, karena pada akhirnya masa depan peradaban dunia termasuk kejayaan Indonesia bertumpu pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kita. Namun demikian, guru harus mendapatkan perhatian dan apresiasi yang layak dari pemerintah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas agar mereka dapat melahirkan generasi muda yang unggul dan berjiwa mulia. Kebijakan terkait kesejahteraan guru perlu didorong dan diimplementasikan secara lebih nyata sebagai mandat dari Undang-Undang tahun 1945. Ada sebuah pesan dari Nelson Mandela yang menggetarkan kepada kita semua tentang peran guru yang diikuti dari bukunya yang berjudul Love, Way and Freedom, The Anthropology of the Mediterranean. Pesan tersebut, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Guru Nasional. Kemudian yang kedua, di Hari Pendidikan Nasional ini, ya, kelas 7, 8, dan 9 akan menghadapi yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 7. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Desember yaitu PAS. Kemudian tanggal 9 dan 10 itu pemeriksaan PAS yang dilaksanakan oleh guru bidang studi. Kemudian tanggal 11 remedial, ya, dan pemeriksaan. Tanggal 12 itu kelas 7 dan kelas 8 itu adalah outing kelas. Semua diwajibkan. Ini outing kelas 7 dan 8 semua diwajibkan. Dan guru juga adalah diwajibkan mengikuti semuanya. Karena ini adalah berbentrokan dengan pembelajaran yang ada di luar. Namanya outing.
Ya, tapi pembelajaran yang ada di luar. Jadi semua itu diwajibkan untuk mengikuti. Bagaimana saya kalau misalnya tidak mengikuti? Kalau tidak mengikuti, seluruh guru harus atau seluruh guru diwajibkan memberi tugas kepada siswanya untuk diberi tugas berupa makalah. Karena ini adalah pembelajaran. Jadi ini semua, ya, semua guru wajib memberi tugas bila mana tidak mengikuti audit. Ya, ini karena ini adalah semua diwajibkan. Tetapi kalau semua mengikuti, ya, yang digerakkan oleh seluruh wali kelas, ya, wali kelas itu harus, ya, memberi tugas kepada yang tidak mengikuti, yang harus mengikuti audit kelas yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember sebelum pembagian rapor. Karena audit kelas ini adalah merupakan dari pembelajaran di luar kelas dan nilainya nanti dimasukkan ke dalam rapor. Itu tanggal 12. Kemudian tanggal 16 sampai tanggal 19 ini Bapak tugaskan kepada OSIS harus mengadakan kelas. Coba perhatikan, itu Pak akan diadakan pada tanggal 16 sampai dengan 19 yang akan dilaksanakan oleh OSIS, ya, kemudian oleh pembina OSISnya. Tuh, siapkan lomba apa yang pertama kali itu harus kamu hadir. Apa sebabnya? Karena kehadiran dalam kelas ini yang akan mengambil absen untuk kenaikan atau untuk pembagian rapor PAS. Dan nanti rapor PAS itu ada dua. Satu rapor PAS, dua rapor akli akan dibaca nanti pada tanggal 21 pembagian rapor pada hari Sabtu. Ya, tanggal 20 itu pembagian rapor. Kemudian Bapak mengingatkan kembali pada tanggal 27 November, tepatnya pada hari Rabu, semua kelas 7 sampai dengan kelas 9 belajar di rumah. Itu belajar di rumah karena adanya pilkada, pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada Rabu 27. Jadi semua kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu adalah belajar di rumah, bukan libur, tetapi belajar di rumah. Jadi kalian itu belum hak pilih. Ya, belum waktu ini berarti kalian di rumah. Tetapi kalau misalkan aliyah, ya, perguruan tinggi itu ada semuanya. Termasuk guru-guru yang ada di sini adalah memilih untuk pilkada tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2020. Ya, mungkin ya dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dasar pembahana
semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Bentar. Siap, 1, 2, 3. Ku tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Banyak negeri ku jalani dan bersumpah di kata orang, tetapi kampung dan rumahku Di sanalah ku rasa senang, karena ku tak kulupakan engkau. Semua nyanyi semua. 1, 2, 3. Namamu akan selalu hidup dalam baktimu akan kukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa.
Ya Allah, ya Latif, Engkau Maha Lembut, lembutkanlah hati kami, jiwa kami, serta mata kami, dan juga ucapan-ucapan kami. Ya Allah, yang tak tahu, ya Karim, bukakanlah mata hati dan pikiran kami untuk menerima cahaya ilmu. Mudahkanlah kami dalam melakukan perintah kamu, dan mudahkanlah kami untuk menuju jalan yang semu, dan tutuplah kami dalam menuntut ilmu yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Ghani, Engkau Maha Kaya, kayakanlah kami dengan ilmu dan nama, kayakanlah kami dan orang tua kami dengan rezeki yang halal, mudah berkah beribadah kepada Engkau yang Maha Esa. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dengan dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Tegak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Pemimpin upacara menyerahkan pimpinan ke pasukan paling kanan dengan penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat.